untuk mengerti hal ini. Saya tanya begini kepada saudara, semua orang hidup di dunia itu pengen bahagia atau tidak? Pasti. Sekaya-kayanya seseorang, semiskin-miskin seseorang, dia pasti ingin bahagia. Betul? Nah, sekarang saya tanya, pertanyaannya dengar baik-baik. Menurut saudara, kebahagiaan itu dimulai dari mana? Ayo, cepat jawab. Dari mana kebahagiaan dimulai? Hati? Bukan. Yang bilang dari dompet itu mata duitan. Dah gitu aja. Loh, serius? Saya bisa membuktikan, dengar baik-baik. Masih ada 90 sekian persen orang Kristen yang hidupnya, sukacita hidupnya itu tidak ditentukan karena anugerah pengampunan dari Tuhan, tapi sukacitanya ditentukan dari berapa banyak uangnya. Saya akan bukakan, saudara. Kalau betul bertobat di hari ini ya, ngaku kepada pendetamu minta dibaptis lagi. Kalau saudara ngaku Kristen, tetapi sukacita masih ditentukan berapa banyak uangnya. Sampai anak-anak pun di rumah tahu kapan papa mamanya punya duit dan kapan lagi nggak punya duit. Kalau saudara punya anjing, anjing pun bisa tahu kapan bosku punya duit dan nggak punya duit. Mau bukti? Saya buktikan. Anjing itu binatang yang sangat peka kupingnya, betul? Entah kita jalan kaki, ya, langkah kita, anjing hafal. Ini langkahnya bapak atau langkahnya ibu, anjing hafal. Betul tidak? Kalau kita naik sepeda, atau kita naik motor, atau naik mobil, anjing pun hafal. Bagaimana suara motornya, bagaimana suara mobilnya, anjing tahu ini milik siapa. Nah, suatu hari nyonya pulang. Anjing lagi tidur. Saya tahu cara anjing kalau lagi tidur terus dengar sesuatu, matanya itu ngelirik, kupingnya berdiri satu. Betul? Dia dengar, oh nyonyaku datang. Dia belum bergerak, cuma lagi nunggu. Kalau nyonyanya pulang, itu manis-manis, siul-siul, nyanyi-nyanyi, buka pintu baik-baik, anjing tetap tenang sebab dia tahu lagi punya duit ini. Tapi kalau suatu hari bapak pulang, anjing pasang kuping lagi, anjing mulai dengarkan, duel, wah, wih, teriak-teriak, wah gawat ini. Anjing langsung ngeloyor masuk bawah kolong meja karena dia tahu bos lagi nggak punya duit, takut ditendang dia nanti di situ. Ngerti contoh ini, saudara? Ayo jujur, anak-anak, om tanya pada kamu ya. Mamamu kalau lagi punya duit pasti masakannya enak dan suka nyanyi di rumah. Jangan diamenkan, awas. Saudara, betapa celakanya kita yang mengaku Kristen kalau sukacita kita ditentukan oleh berapa banyak duit kita. Siapa yang hobinya bangun pagi pasti ngamuk? Ada orang seperti itu. Karena saya suka nginep di rumah orang, ya. Tiap pagi kok punya bahan untuk ngomel. Saya heran. Hari ini ngomelnya, kenapa lampu gak dimatikan? Kemarin ngomelnya, kenapa belum ngepel? Kemarin dulu ngomelnya, kenapa pintu belum dibuka? Ada saja yang dioba cari bahan itu. Awas yang Kristen kayak begitu. Gembala-gembala saya pesan begini. Saya sebagai gembala, saya pernah jadi gembala 13 tahun. Saya selalu melihat jemaat itu bukan karena kehadiran. Kalau saya kunjungan pada jemaat, saya lihat itu suasana rumah. Saya melihat meja makan, saya lihat meja tamu, saya lihat meja belajar anak. Ada apa? Majalah, buku apa? TV-nya suka masang, nonton apa? Itu penting gembala perhatikan jemaat. Sudah begitu, lihat suasana rumah. Maaf ya saudara, saya akan ngomong banyak soal rumah nanti ini. Saudara, di dalam bahasa Inggris ada perbedaan kata rumah, a house dan a home.
Oke, nah di dalam bahasa Indonesia home itu belum ada terjemahan yang tepat. Saya sudah lama cari tapi nggak pernah ketemu. Home itu suasananya, house itu bentuk fisiknya. Nah begini, siapa pernah masuk ke sebuah rumah? Saya beri contoh ekstrim. Rumah orang sederhana, bilang aja miskin lah. Ya, lantainya pun cuma semen biasa, dindingnya pun separuh tembok separuh kayu. Tapi begitu kita masuk, mebel-mebelnya pun yang sudah lama mungkin bekasnya orang kali. Tapi begitu kita masuk ke rumah itu, nyaman sekali. Ngelihat suasana rumahnya rapi, bagus, bersih. Kira-kira kalau kita masuk ke rumah seperti itu, kita itu langsung nyebut siapa atau mikir siapanya? Ayo jawab cepat. Siapa yang kita sebut duluan? Istrinya pasti. Betul enggak? Ini ibu rumah tangga ini hebat, betul. Keluarga miskin tapi rumahnya enak sekali dilihat. Jangan tersinggung. Tapi kita pernah masuk ke rumah orang kaya. Dari depan aja sudah lihat pintunya tinggi sekali, tiangnya tinggi juga. Masuk itu lantainya marmer. Tapi begitu kita masuk, suasana rumah itu nggak enak. Ini ekstrim ya saudara ya, untuk kita tahu. Nggak enak, berantakan semuanya itu. Padahal pembantunya juga banyak. Maaf, pernah lihat dua contoh seperti ini dalam hidup saudara? Loh, saya tanya pernah tidak? Nah, kalau begitu siapa yang menentukan a house jadi a home? Arsitek sehebat apapun hanya bisa buat a house. Arsitek gak bisa buat a home. Kontraktor terhebat sekalipun saudara, yang terkenal sekalipun, tidak akan bisa buat a home, suasana itu. Tapi yang membuat a house jadi a home itu disebut oleh Alkitab suami istri. Kalau suami istri harmonis, maka surga ada di keluarga itu. Suasana rumah itu indah. Saudara dengarkan ini, saya belajar betul-betul. Dinding rumah kita, tirai-tirai, korden jendela, pintu rumah kita, itu istilah saya ya, istilah saya nggak ketemu bukunya tapi saya percaya. Dinding-dinding rumah kita, mebel-mebel peralatan hidup rumah kita, lantai, korden, tirai, itu ternyata nyerap. Dengarkan ini, nyerap semua perkataan yang kita ucapkan setiap hari di rumah itu. Maka itu kenapa saudara dan saya pernah punya pengalaman masuk ke rumah orang. Kenapa suasananya bisa beda-beda? Betul? Nah, suasana itu karena apa yang diserap oleh dinding, oleh semua barang di rumah, itu yang dipantulkan kembali oleh semua itu. Hebat, Roh Kudus mengajar saya seperti itu. Suasana rumah yang harmonis, suami istri yang harmonis, anak-anak yang berbahagia, saudara, maka semua dinding, semua lantai, semua atap menyerap kata-kata yang bagus itu. Maka itu Alkitab ini bisa dipercaya karena kebenarannya hebat sekali. Saya beri contoh lagi. Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepada siapa? Ayo jawab, belajar kepada anak-anak. Betul, karena anak-anak itu adalah guru yang hebat, saudara. Kalau orang tua, dengarkan ini orang tua. Kalau ada orang tua rajin bertengkar dengan anaknya, yang goblok pasti si tua, bukan si anak. Kenapa bisa begitu? Saya belajar dari kalimat itu, firman itu hebat. Belajar dari anak-anak. Saudara, karena anak-anak itu pribadi yang lugu, polos, apa adanya. Saya tuh punya hobi yang aneh. Sampai istri saya pertama kali kami menikah, dia itu heran. Hobi saya begini, karena ayat itu, maka saya belajar dari anak-anak.
Saudara, 90% kira-kira pewahyuan firman yang saya terima, saya bagi pengalaman saya dengan rekan-rekan hamba Tuhan, 90% kira-kira pewahyuan firman yang saya terima dan saya ajarkan kepada banyak orang, itu tiap kali kalau saya kumpul anak-anak